belum menonton, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Berikan komentar Anda. Sebagian orang mungkin tidak terlalu mengenalnya, bahkan bisa saja lupa. Di sini admin menginginkan sobat untuk mengenang sosok Tan Malaka. Sosok pejuang yang bernama Tan Malaka ini ialah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berjuang menuntut kemerdekaan Indonesia. Ia menginginkan kemerdekaan Indonesia tanpa adanya perjuangan diplomasi. Tan Malaka dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada masa pemerintahan Presiden Soekarno berdasarkan keputusan RI nomor 53 yang ditandatangani Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Profil Tan Malaka. Tan Malaka lahir tanggal 2 Juni tahun 1897 di Nagari Pandam Gadang, Suliki, 50 Kota, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Rasat Caniago dan ibunya bernama Sinah Simabur. Tan Malaka memiliki nama asli Sultan Ibrahim. Ia bergelar Datuk Tan Malaka yang diberikan dalam sebuah upacara adat. Gelar ini menunjukkan bahwa ia adalah orang istimewa. Tan Malaka adalah nama semi bangsawan yang ia dapatkan dari garis keturunan ibunya. Masa pendidikan Tan Malaka. Tan Malaka menempuh pendidikan awal di Sekolah Guru Pribumi, Inland Secondary School for Underwriters di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tahun 1908 sampai tahun 1913. Saat ia masih menempuh pendidikan di sekolah rendah tersebut, seorang guru Tan Malaka mengetahui bakatnya. Guru itu tahu bahwa ia adalah seorang anak yang jenius. G.H. Horensma sosok guru yang sangat berjasa. Salah satu jasa guru Tan Malaka ialah Tan Malaka direkomendasikan G.H. Horensma untuk meneruskan studi ke Belanda. Saat Tan Malaka sudah berumur 17 tahun, Tan Malaka berangkat ke Belanda untuk belajar di sekolah pendidikan guru pemerintah Krijswijkschule di Haarlem. Walaupun ia termasuk kalangan semi bangsawan, ekonomi keluarganya tidak cukup mampu untuk meneruskan studinya ke Belanda. Berkat kejeniusannya yang sudah terlihat dari kecil, para engkau rela membantunya. Ia mendapatkan sumbangan para engku setiap bulan saat itu, agar ia terus bisa belajar di Belanda. Sumbangan itu menjadikan ia termotivasi menempuh pendidikan. Karir Tan Malaka. Sejak kepulangan Tan Malaka dari Belanda pada tahun 1919, setelah Perang Dunia I usai, Tan Malaka berkarir menjadi guru anak-anak pada kuli kontrak di perkebunan tembakau di Deli, Sumatera Utara. Ia mendapatkan gaji setara dengan guru Belanda. Atas kesetaraan itu membuat rekan-rekan Belandanya tidak menyukai. Rekan-rekan Belandanya selalu memandang Tan Malaka sebagai orang rendah. Oleh sebab kebencian rekan-rekannya dan perlakuan tidak adil pemerintah Belanda kepada bangsa pribumi, Tan Malaka menjadi orang yang penuh semangat dan berniat mendalami politik serta mengaplikasikan ilmu dan pengalamannya saat ia menempuh pendidikan di negeri Belanda. Hingga akhirnya, ia pindah ke Jawa pada Februari tahun 1921 dan mendirikan sekolah di Semarang dan Bandung. Ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) berkongres 24–25 Desember tahun 1921 di Semarang, Tan Malaka terpilih menjadi pimpinan partai. Disinilah awal mula Tan Malaka mulai melakukan pergerakan pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Perjuangan Tan Malaka. Setelah menjadi pimpinan Partai Komunis Indonesia, gerakan perjuangan Tan Malaka selalu diawasi oleh pemerintahan Belanda. Akhirnya pada Januari tahun 1922, Tan Malaka ditangkap dan dibuang ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada Maret tahun 1922, Tan Malaka diusir keluar Indonesia. Pembuangan itu dimanfaatkan olehnya. Saat dibuang, ia tidak putus akal untuk terus berjuang. Ia mencari kesempatan. Akhirnya, ia mampu tampil sebagai wakil Indonesia pada Kongres Komintern atau Kongres Komunis Internasional di bulan November tahun 1922. Tak tanggung-tanggung, perjuangan Tan Malaka menentang kolonialisme tanpa henti selama 30 tahun. Setelah Indonesia merdeka,
Tan Malaka terus jadi sosok yang selalu menentang diplomasi Belanda, yang ia anggap merugikan posisi Indonesia. Kontroversi Tan Malaka. Pada 1926, pemberontakan rakyat Indonesia melawan kolonialisme Belanda pecah di berbagai daerah. Tan Malaka yang sedang berada di luar negeri, menilai pemberontakan ini terlalu dini dikobarkan oleh PKI. Atas penilaian itu, dia dianggap sebagai sosok gagalnya pemberontakan PKI terhadap Belanda. Akibatnya, pada 1927, Tan Malaka terang-terangan keluar dari PKI. Namun semangat perjuangannya terus berkobar. Lalu Tan Malaka mendirikan partai baru. Sejak itu juga, Komintern Komunis Internasional juga memecatnya. Oleh sebab itu, Tan Malaka kerap dikejar-kejar oleh pemerintah kolonial Belanda, hingga mantan sekutunya di Komintern dan PKI. Sehingga ia terus menyamar. Perjuangan Tan Malaka di masa kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tercapai, Tan Malaka tidak langsung bereforia. Ia terus menentang pihak Belanda dan tidak pernah mau berunding. Ia ingin pernyataan kemerdekaan 100% dari Belanda. Ia tidak ingin adanya diplomasi. Ia terus melakukan operasi gerilya kepada Belanda. Kematian Tan Malaka. Ia percaya bahwa kemerdekaan dapat direbut dengan cara melawan penjajah tanpa sebuah perundingan. Pemerintah Indonesia saat itu terus menerima perundingan dari pihak penjajah. Namun ia tidak percaya dengan penjajah. Yang dia tahu, penjajah selalu mengingkari perjanjian yang sudah pernah disepakati. Baginya, perundingan baru bisa dilakukan setelah ada pengakuan kemerdekaan Indonesia 100% dari penjajah. Karena pemikiran itu seorang Tan Malaka terus mengobarkan penentangan perundingan. Di masa revolusi, Tan Malaka dianggap otak dari peristiwa tanggal 3 Juli tahun 1946. Dia menentang hasil perundingan Republik Indonesia dengan Belanda. Saat itu, Tan Malaka menuntut merdeka 100%. Tan Malaka terbunuh sekitar Februari tahun 1949. Tan Malaka diduga tewas ditembak oleh pasukan militer Indonesia. Tan Malaka dieksekusi pihak militer Indonesia. Begitulah semangat perjuangan Tan Malaka. Ia rela mati demi membela tanah air Indonesia. Kita sebagai anak bangsa tidak boleh melupakan sejarah pejuang kita demi Indonesia merdeka. Sekian pembahasan sejarah singkat pahlawan nasional kita sobat. Semoga Tan Malaka tidak pernah terlupakan.